Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Solandari dengan NIM 190401009, Prodi Ekonomi Syariah semester 4 kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur kebijakan moneter dalam Islam. Struktur dan kebijakan moneter dalam Islam. Nah, yang pertama, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijakan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi stabil tidaklah pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakan. Ini ibaratnya mata uang dua sisi, kadang dicapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tidak stabil. Untuk mencapai inilah diperlukan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini bertujuan untuk mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik dan atau diinginkan kondisi-kondisi tersebut diukur dengan menggunakan indikator-indikator makro utama seperti terpeliharanya pertumbuhan ekonomi yang baik. Nah, stabilitas harga umum yang terkendali dan menurunnya tingkat pengangguran. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, banyak topik yang dibahas dalam kajian moneter dan fiskal dalam bidang ekonomi. Struktur kelembagaan moneter. Struktur organisasional sistem moneter Islam adalah sama seperti dengan sistem yang sudah ada, tetapi model operasinya yang berbeda. Ada beberapa struktur kelembagaan kebijakan moneter, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank sentral. Nah, bank sentral adalah lembaga yang dipercaya untuk mengelola persediaan uang dengan melibatkan masalah flat money seperti halnya pengawasan bank konvensional. Nah, yang kedua ada bank anggota. Bank dalam sistem Islam adalah bukan bank konvensional tradisional atau konvensional. Nah, selanjutnya untuk melengkapi jasa perbankan secara teratur, mereka juga melakukan investasi langsung. Nah, produk-produk barunya dapat dilakukan dengan menekankan pada aktivitas investasi. Nah, hal ini dapat berbagai macam, diantaranya adalah investasi langsung, profit sharing venture, kemudian ada central deposit certificate. Nah, yang ketiga ada pembendaharaan. Nah, dalam hal ini memiliki 3 cabang. Yang pertama cabang distribusi, alokasi, dan cabang market correction. Nah, cabang distribusi bertanggung jawab terhadap proses pengumpulan seperti halnya distribusi zakat. Nah, cabang alokasi akan mengalokasikan sumber-sumber yang ada pada bidang-bidang kebutuhan pokok hidup masyarakat seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Nah, yang selanjutnya ada cabang market correction, akan menangani masalah monopoli eksternalitas dan ketidakteraturan pasar. Instrumen kebijakan moneter yang pertama, open market operation atau kebijakan operasi pasar terbuka, merupakan instrumen kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral dengan menambah atau mengurangi peredaran jumlah uang. Yang kedua ada kebijakan diskonto, di mana merupakan instrumen kebijakan moneter yang diterapkan bank sentral dengan menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi. Yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas, di mana ini merupakan instrumen dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Yang keempat ada kebijakan kredit ketat, merupakan instrumen kebijakan moneter yang dengan 5C. Yang pertama karakter, stability, collateral, capitality,
and condition of economy. Nah, yang terakhir, kebijakan dorongan moral merupakan instrumen yang untuk memperbaiki dan mengawasi jumlah uang yang beredar.